Selamat datang di channel Kata Kita. Channel ini akan membahas tentang hal-hal yang sedang ramai dibicarakan oleh publik. Ini bukan channel edukasi, tapi hanya sebatas sharing tentang apa yang kita ketahui. Dukung channel ini dan mari berpendapat. Dewasa ini, kita ramai oleh ramalan resesi di 2023. Tentu ada sebagian masyarakat atau beberapa orang atau kalangan masyarakat yang memang khawatir atau cemas tentang istilah resesi yang merupakan suatu gambaran tentang keadaan ekonomi di sebuah negara. Nah, sebelum kita masuk kepada perbincangan tentang resesi, tentu kita harus melihat beberapa efek domino secara makro, karena memang fenomena resesi ini bukan sebuah fenomena yang berdiri sendiri. Tentu ada hukum sebab akibat di dalamnya. Yang menurut kita adalah bagian dari efek domino resesi itu, menurut saya adalah peristiwa COVID-19 gitu. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa COVID-19 ini awal muncul di akhir tahun 2019 di Wuhan di Cina. Itu menggegerkan kalangan umum atau halayak ramai gitu. Dan penyebarannya begitu cepat sekali, karena memang sampai di Indonesia pun itu awal 2020-an. Dan proses penyebaran virus itu cukup cepat sekali. Terbukti ketika virus itu masuk ke negara kita, banyak sektor yang terganggu itu di negara kita. Dan secara umum tidak hanya negara kita yang kena imbasnya, bahkan negara-negara maju atau negara-negara adikuasa atau adidaya pun dikenai efek yang signifikan oleh virus COVID-19 ini. Itu terbukti bahwa Dana Moneter Internasional atau kita kenal sebagai IMF itu memproyeksikan kerugian ekonomi secara global akan menyentuh di angka 12 triliun US dollar. Dan itu merupakan sebuah gambaran tentang negara-negara maju yang terkena imbas daripada COVID-19 ini. Artinya, COVID-19 ini memiliki efek yang cukup besar terhadap stabilitas ekonomi secara global. Dan di sisi lain, COVID-19 ini tentu tidak hanya menyentuh pada ranah ekonomi saja, tetapi di dalamnya ada pergulatan geopolitik antara Amerika dengan China. Karena tudingan yang dibuat oleh Amerika yang waktu itu cukup viral tentang adanya laboratorium biologis yang bocor gitu, itu ditudingkan kepada pihak Cina. Kemudian Cina membantahnya dengan tudingan bahwa kelompok Barat itu hanya melempar batu lalu sembunyi tangan dan lain sebagainya gitu. Itu membuktikan bahwa ada gonjang-ganjing politik dari blok Barat dengan Timur gitu. Itu adalah bipolarisasi skema politik global yang coba dimainkan oleh negara-negara maju gitu. Kemudian setelah COVID ini mulai mereda, dunia kembali digoncang oleh hal yang cukup mengagetkan gitu, antara Rusia versus Ukraina. Jika kita dilihat, turunan politik antara Rusia dan Ukraina itu masih dalam satu koridor antara blok Amerika dengan blok China gitu. Rusia dekat dengan China, kemudian Ukraina dekat dengan Amerika. Pemainnya masih sama gitu. Pemain atau peran utamanya masih sama gitu. Ini bisa menjadi perang lanjutan, cuman berbeda medium gitu antara Rusia dengan Ukraina. Ketika Amerika dan China itu perang melalui medis,
memperebutkan sektor ekonomi melalui medis, karena kedua negara ini paham eskalasi ekonomi global, bahwa ketika COVID-19 itu merebak, eskalasi ekonomi global berada di wilayah medis. Kemudian Amerika dan Cina berusaha merebut sektor itu dengan cara mereka masing-masing. Nah, hari ini Rusia sadar bahwa Rusia adalah salah satu pemegang kendali ekonomi dan geopolitik global gitu. Rusia ini pemain ulung, kemudian Rusia tidak ingin ketinggalan panggung, dan akhirnya Rusia berusaha mentransformasi perang yang dari awalnya itu perang ekonomi dalam wilayah medis, kemudian Rusia mentransformasi perang itu ke wilayah militer. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Rusia ini merupakan negara yang memiliki kuasa di wilayah minyak. Ukraina memiliki kuasa di sektor pangan atau di sektor gandum. Nah, efek yang akan terbawa ke Indonesia tentu di wilayah minyak dan gandum. Dan Indonesia, sebagaimana kita ketahui, itu merupakan negara net importir minyak. Kebutuhan kita akan minyak hampir menyentuh 1,5 juta barel per hari. Sedangkan di sisi lain, karena produksi minyak kita itu hanya menyentuh di angka 700.000 barel, maka kebutuhan kita tidak cukup, atau produksi kita tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan itu. Kemudian Ukraina yang memiliki gandum, kita pun adalah importir gandum. Tentu akan ada ketergantungan kepada dua negara yang sedang berperang ini. Gandum kita itu ketergantungan kepada Ukraina itu menyentuh di angka 25,91% kita impor ke Ukraina. Nah, belum selesai gonjang-ganjing di wilayah tersebut, kita kembali digegerkan oleh sebuah ramalan tentang resesi di 2023. Tentu ini membuat kita sesak nafas karena kita belum diberi waktu untuk melegakan diri gitu di tengah situasi yang sebelumnya kita cukup terpuruk, lalu kita dihadapkan dengan informasi yang membuat kita kembali lesu. Nah, resesi di 2023 ini tentu bisa disebut sebagai efek dari beberapa hal tadi yang kita jelaskan gitu. Nah, sebelum kita masuk kepada inti, resesi itu apa sih gitu? Resesi itu merupakan sebuah aktivitas ekonomi suatu negara yang pada prosesnya menjadi lambat gitu, atau penurunan aktivitas ekonomi di suatu negara secara lambat. Artinya ekonomi di sebuah negara tersebut menjadi lesu gitu. Nah, lalu indikator daripada resesi itu apa? Salah satunya adalah PDB itu, atau kita kenal dengan produk domestik bruto gitu. PDB ini merupakan definisi sederhananya merupakan akumulasi nilai dari nilai produksi dan nilai jasa semua orang atau perusahaan tertentu. Ketika PDB ini melemah di 2 kuartal, maka kita itu sudah masuk ke dalam resesi. Nah, kuartal itu kan 1 kuartal itu 3 bulan. Jadi 2 kuartal itu 6 bulan. Ketika PDB kita dalam kurun waktu 6 bulan itu mengalami penurunan atau ekonominya mengalami kontraksi, maka kita sudah bisa disebut mengalami resesi gitu. Kemudian tapi di kuartal 2 2022 ini perkembangan ekonomi kita ini masih stabil, menyentuh di angka 5,4%. Kemudian nilai tukar rupiah, juga indeks harga saham yang masih dalam keadaan yang stabil. Akan tetapi, gonjang-ganjing ekonomi global ini pergerakannya sangat cepat. Kita tidak boleh tenang, kita tidak boleh dininabobokan oleh keadaan negara kita hari ini. Karena dinamika geopolitik dan geoekonomi secara global ini sangat dinamis sekali perubahannya gitu. Karena bisa saja
perang Rusia dan Ukraina ini menjadi pecah dan skalanya menjadi lebih luas, maka stabilitas di negara kita ini akan langsung terganggu secara drastis gitu. Itu adalah hal yang perlu diantisipasi oleh pemerintah gitu. Lalu apakah resesi ini bisa terjadi? Menurut saya kemungkinan besar bisa terjadi ketika gonjang-ganjing atau dinamika geopolitik dan geoekonomi ini terus memanas dan intensitasnya semakin tinggi. Karena kita sudah tahu bahwa keadaan dunia ini tidak diberi waktu yang cukup panjang untuk melakukan recovery dari berbagai sektor gitu. Karena COVID-19 merebak di 2019 sampai 2020, masuk ke 2021, kemudian ada dinamika antara Amerika dan Cina, kemudian masuk kepada Rusia dan Ukraina. Itu merupakan sebuah peristiwa yang tidak bisa kita anggap enteng, karena itu bisa menjadi efek domino bagi terjadinya resesi ekonomi di 2023 nanti. Nah, efek domino itulah yang perlu kita perhatikan gitu, bahwa eskalasi global pada hari ini itu belum berada dalam keadaan yang stabil, maka dimungkinkan resesi ini akan terjadi gitu. Meskipun kita sebagai masyarakat menengah ke bawah harap-harap cemas bahwa ramalan ini mungkin tidak akan terjadi gitu harapannya, tetapi sebagai masyarakat yang informatif, kita harus mempersiapkan diri untuk jaga-jaga bahwa resesi ini akan terjadi. Nah, mungkin itu hal yang bisa saya sharing kepada rekan-rekan semua. Nanti kita akan melanjutkan obrolan ini tentang hal-hal yang sedang ramai dibicarakan publik. Dan sampai ketemu, dan mari kita berpendapat.